warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobiku Hokiku. Mungkin nggak sih menciptakan peluang usaha dari hobi yang kita lakukan? Check this out. Let's start with hobi. Ada orang yang suka memelihara hewan. Ada orang yang suka mengkoleksi barang tertentu. Ada orang yang suka ngotak-atik barang elektronik. Banyak orang, banyak jenis hobinya. Dan setiap hobi pasti mendatangkan kesenangan sendiri bagi pelakunya. Nah, apa sih hobi itu? Hobi adalah kegiatan yang kita lakukan dengan tujuan untuk menghilangkan stres, to have fun, relaksasi, refreshing, yang biasanya dilakukan di waktu senggang. Tapi kebanyakan nih, jujur ya, para istri menganggap bahwa hobi yang dimiliki suami itu cenderung menghabiskan uang dan tidak produktif. Benar nggak? Hobi itu manfaatnya banyak banget buat kita. Selain untuk menghilangkan stres, hobi itu bisa membantu kita untuk tetap produktif, menjaga otak kita tetap aktif, dan juga hobi bisa membantu kita untuk memperluas lingkungan sosial kita. Kesimpulannya, hobi itu bisa membantu kita tetap healthy dan happy. Tahu Warren Buffett? Dia adalah salah satu orang terkaya di dunia. Dia pernah bilang begini nih, whatever you like to do, make it a hobby, and whatever the world like to do, make it a business. Artinya kira-kira begini, kerjakan sesuatu yang kita suka itu sebagai hobi, dan buatlah segala sesuatu yang disukai orang lain sebagai sebuah bisnis. Tapi mungkin kali ini kita memiliki pendekatan yang berbeda. Kita akan mencoba memaksa, dalam tanda kutip ya, memaksanya orang lain atau dunia untuk menyukai hal-hal yang suka kita lakukan dan menjadikannya sebagai sebuah bisnis untuk mendapatkan income. Make sense kan? Tujuannya adalah memberikan nilai komersil dari hobi yang kita lakukan. Nah, sekarang kita bicara tentang income. Ada dua jenis income, yaitu income aktif dan income pasif. Yang pertama adalah income aktif. Adalah sebuah penghasilan yang didapatkan kalau kita bekerja, dan kalau kita tidak bekerja, maka jelas kita tidak akan mendapatkan penghasilan tersebut. Yang kedua adalah income pasif, yaitu pendapatan yang kita dapatkan tanpa harus aktif bekerja. Penghasilan yang kita peroleh itu dari aset atau investasi yang kita lakukan sebelumnya. Dari hobi yang kita miliki, itu memungkinkan kita untuk mendapatkan kedua jenis income. Misalnya nih, dari hobi fotografi, penghasilan aktif diperoleh dari honor untuk sesi pemotretan, misalnya wedding photo atau event photographer. Sedangkan passive income itu kita peroleh dari penjualan stok foto yang kita miliki misalnya. Menarik kan? Tapi yang jelas, perjalanan untuk menghasilkan uang dari hobi yang kita lakukan itu perjalanan yang cukup panjang dan kadang tidak gampang. Tapi kalau memang kita memiliki passion untuk melakukannya, perjuangan itu tidaklah terlalu menyakitkan. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menjadikan hobi sebagai salah satu sumber income kita. Yang pertama, kita harus mengenali diri kita. Maksudnya adalah kita harus fokus pada kekuatan yang kita miliki, apa yang benar-benar kita sukai, dan apa yang unik dari kita. Misalnya nih, hobi apa yang menurut kita sudah layak jual, atau kita sudah memiliki dalam tanda kutip modal yang cukup. Modal di sini nggak hanya melulu tentang uang ya, tapi bisa juga tentang kesempatan atau waktu yang kita punya, atau dukungan keluarga misalnya.
Yang kedua, harus jeli melihat pasar. Sekarang di era digital, semua itu ada pasarnya. Meskipun untuk hal yang paling remeh-temeh ya. Contohnya nih, saya pernah lihat di internet ada orang yang jual jasa nyanyi lagu ulang tahun di kamar mandi dan minta dibayar $5. Dan hebatnya, ada orang yang mau bayar jasa itu. Kebanyakan dari kita pasti nggak nyangka kan? Jadi jangan anggap barang atau skill yang kalian punya itu gak bisa dijual. Kalau di ekonomi mungkin istilahnya niche market kali ya. Nah, kita harus jeli menangkap apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh buyer. Karena kalau ingin berbisnis, bisnis yang bagus itu market driven. Artinya, semua yang kita lakukan dalam proses bisnis itu harus berorientasi pada konsumen. Kebutuhan dan keinginan konsumen itulah yang memberikan kesempatan bagi hobi kita menghasilkan income. Nah, itulah yang tadi di awal video dikatakan oleh Pak D. Warren Buffett, bahwa membuat uang dari hal yang disukai oleh orang lain. Ketiga, dari hasil analisis kekuatan dan peluang yang kita lakukan tadi, kita bisa memulai untuk merumuskan target yang akan kita capai. Mau sekedar hanya hobi iseng-iseng berhadiah, atau memang dijadikan sebagai sumber income utama kita. Kalau memang mau serius ya, sebaiknya kita punya bisnis plan yang cukup detail. Yang keempat, kita harus berani mencoba dan memulai dari yang kecil. Hal inilah yang kebanyakan membuat kita mundur teratur. Yang namanya usaha ya pasti ada resiko. Gak ada jaminan kalau usaha yang akan kita jalani itu akan sukses. Dan kebanyakan dari kita selalu fokus pada resiko dan kekurangan yang akhirnya membuat kita takut untuk memulai. Kadang kita takut kalau masakan kita tidak disukai orang, atau kita takut orang akan kecewa dengan video yang kita buat. Terlalu banyak pikiran negatif yang membuat kita ragu untuk memulai. Ada juga yang beranggapan bahwa untuk menghasilkan foto atau video yang baik dibutuhkan kamera dan lensa yang canggih. Kalau dilandasi pemikiran seperti itu, pasti kita akan tertunda untuk memulai. Beranilah untuk memulai dengan yang kecil. Jangan kebanyakan mikir. Itu sih kata Om Bob Sadino. Buat orang melihat diri kita dan karya kita. Ingat, satu tindakan nyata itu lebih baik daripada 1000 ide. Ide yang ada dalam otak tanpa ada tindakan itu hanya sampah belaka. Jika masakan kita kurang enak, ya terimalah saran. Jika video kita dianggap jelek, terimalah kritik. Kritik dan saran inilah yang membuat kita terus belajar. Dan inilah yang kelima, kalau kita memulai sebuah bisnis, ingatlah bahwa kita harus selalu terus belajar. Hubungan dengan orang lain yang kita lakukan itu akan menciptakan komunikasi dan kesempatan untuk belajar. Tentu saja kalau kita dapat menerima saran dan kritik secara positif. Dulu ketika saya memulai memasarkan foto saya di agensi fotostock, foto saya banyak ditolak dengan alasan teknis, seperti misalnya noise, exposure, sampai alasan kalau foto saya tidak punya nilai komersial sama sekali. Awalnya, tapi justru feedback yang saya terima tadi malah membuat saya tahu apa sih yang kurang, dan selanjutnya saya berpikir, bagusnya gimana ya? Dan ini membuat saya terus belajar. Yang keenam adalah jadikan marketing sebagai sebuah prioritas. Jangan berpikir kalau marketing itu hanya dilakukan ketika bisnis sudah mulai mapan. Tapi kita harus mulai dari awal merintis bisnis tersebut. Marketing harus menjadi bagian dari keseluruhan strategi. Apalagi nih, sekarang kita memiliki media marketing yang sangat beragam. Kita bisa gunakan sosial media yang kita punya dengan biaya yang sangat murah, dengan jangkauan pasar yang sangat luas. Kita bisa pakai Facebook, Instagram, YouTube, dan platform toko online untuk memasarkan produk kita, tidak hanya lokal, bahkan sampai internasional. Kita juga bisa manfaatkan lingkungan terdekat. Misalnya, mungkin kita tawarkan produk kita ke keluarga, tetangga, atau teman kantor.
Nah, buat kalangan hobis, biasanya ada tuh komunitas hobi. Yang ketujuh, seperti diwanti-wanti di awal, bahwa perjalanan yang harus ditempuh itu kadang panjang dan gak mudah. Maka, kita harus siapkan mental pejuang. Jangan baperan, jangan pesimistik, jangan cepat menyerah, dan tetap profesional. Jangan berharap cepat untung. Yang penting, orang sudah melihat hasil karya kita. Oke, itu tadi yang harus kita siapkan dan lakukan untuk mendatangkan income lewat hal menyenangkan yang kita lakukan. Bukan bermaksud menggurui ya, tapi ini juga sebenarnya jadi awal buat saya untuk menjalani perjalanan panjang, tetapi semoga tidak melelahkan dalam mengubah hobi menjadi hoki. Semoga channel ini mampu menghasilkan konten-konten yang informatif dan inovatif untuk kita semua. So, do your hobby and have fun. But don't forget, make money of course.